Halo, selamat sore. Salam sehat, salam waras, dan salam rasional. Jumpa lagi bersama saya Fai. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai babi ngepet yang sempat terputus pada video sebelumnya. Ya, dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit mengenai dua variabel utama yang menjadi tolak ukur viralnya peristiwa mistisisme ini. Ya, variabel pertama adalah kita harus memahami personalitas dari pelaku atau kepribadian pelaku. Yang kedua, kita juga harus memahami kondisi sosial budaya yang merupakan objek tuju dari isu yang akan disebarkan. Oke, kita mulai. Personalitas pelaku atau kepribadian dari si pelaku. Ya, si pelaku ini menurut berita-berita adalah seorang yang dianggap memahami nilai spiritual tertentu dari kepercayaan tertentu. Ya, dalam mentalitas spiritual atau mentalitas super sense, saya jelaskan kembali, super sense adalah kecenderungan mengartikan atau menganggap ada suatu kekuatan adikodrati yang melampaui dunia materi, sehingga segala sesuatu itu berusaha dijelaskan melampaui dunia materi gitu. Atau ada kekuatan-kekuatan gaib lah. Nah, orang dengan kepribadian atau mentalitas super sense memiliki pola pikir yang disebut sebagai post hoc ergo propter hoc, ya, atau kecenderungan menghubung-hubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain yang tidak memiliki keterkaitan logis untuk menarik suatu kesimpulan. Oke, kita lihat peristiwa yang pertama, ada uang hilang. Yang kedua, ada orang yang nggak bekerja namun memiliki penghasilan yang cukup baik. Dan yang ketiga, ada hewan yang dalam tradisi mistisisme tertentu dianggap sebagai hewan yang memiliki nilai mistis dan dapat digunakan sebagai objek untuk mencuri uang, itu dalam hal ini babi. Ya, fenomena pertama, uang hilang. Kalau kita kaji secara rasional, bisa saja itu uang yang hilang itu sudah dipakai atau dibelanjakan. Yang kedua, ada kemungkinan salah naruh dan lupa di mana posisi uang yang ditaruh tersebut. Dan yang ketiga, kemungkinan juga jatuh di jalan atau jatuh di tempat ketika seseorang itu bepergian. Nah, yang kedua, ada orang yang tidak bekerja namun memiliki uang. Sekarang zaman sudah canggih, siapa saja dengan teknologi, dengan handphone, bahkan dengan handphone bisa bekerja dari rumah dengan menghasilkan duit yang cukup banyak. Ya, teman-teman sudah pasti tahu lah. Zaman medsos kayak begini banyak sekali orang duduk di rumah tapi berpenghasilan cukup lumayan. Dan yang ketiga, secara rasional, babi itu nggak mungkin nyuri uang. Ngapain dia nyuri uang? Kalau dia nyuri singkong baru logis, karena dia makan singkong. Babi itu nggak mungkin ngunyah uang biar kenyang, dia ngunyahnya singkong. Jadi tiga peristiwa yang tidak berkaitan namun dikait-kaitkan untuk menarik kesimpulan. Ya, oke, babi dalam hal ini menjadi binatang yang jadi tersangka utama lah ya, babi ngepet. Ya. Emang manusia seperti itu kok, memiliki sifat antroposentris atau melekatkan sifat-sifat personal manusia dalam objek non-human, bisa saja benda ataupun hewan. Ya, itu orang dengan mentalitas super sense memiliki kecenderungan mengait-ngaitkan suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang tidak memiliki keterkaitan logis untuk menarik kesimpulan. Ya, karena logika yang mereka gunakan itu hipotesis supranatural. Ya, hipotesis supranatural, bukan hipotesis logis dari sains. Oke. Kemudian yang kedua, kondisi sosial budaya. Dalam terminologi Hood menjelaskan bahwa suatu fenomena mistisisme mudah sekali diserap dalam masyarakat yang memiliki desain pikir supranatural religius yang pertama, yang kedua supranatural sekuler atau mistisisme. Ya, teman-teman pernah ingat Dimas Kanjeng memainkan dua pola
dari desain pikir masyarakat Indonesia. Dia sudah tahu masyarakat Indonesia ini sangat religius, dan yang kedua masyarakat Indonesia ini sangat mempercayai hal-hal yang berbau mistis, ya, sehingga dia balut itu dua hal itu. Pertama, dia membentuk padepokan untuk menyebarkan nilai-nilai religius yang diselubungi dengan niat tertentu, yang tujuan akhirnya adalah mencari keuntungan dengan menyebarkan isu penggandaan uang, ya. Jadi dalam masyarakat dengan desain pikir supranatural religius dan supranatural sekuler, tentunya mistisisme, itu mudah sekali dan rentan sekali terhadap hoax, ya. Subjek penyebar isu yang hanyut dalam post hoc ergo propter hoc memanfaatkan kondisi masyarakat yang supranatural atau kondisi masyarakat dengan desain pikir supranatural, ya. Sehingga antara subjek penyebar isu dan juga masyarakat sebagai objek disebarkannya isu sama-sama mengalami illusion of explanatory deep, ya. Yang menyebarkan isu